Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat Al-Juwaini rahimahullah, Ushul al-Fiqh, karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kata beliau, fafihi qaulan, di dalam masalah ini ada dua pendapat. Al-qaulul awal, yang pertama, annahu hujjah, ya, bahwasanya ucapan seorang sahabat yang tidak dihukumi ar-rafa' itu hujjah, pendapat yang pertama. Kata para ulama, hujjah di sini muqaddamun 'alal qiyas wa yakhussu bihi al-umum atau yukhassu bihi al-umum. Ini faedah. Kalau dia hujjah, maka di mana kedudukannya? Kalau dia hujjah, kata para ulama, muqaddamun 'alal qiyas. Dia dikedepankan dari qiyas. Berarti bagaimana modelnya? Al-Quran, Sunnah, Ijma', baru qaulus sahabi, baru qiyas yang berkata kalau dia hujjah. Bukan hanya itu, kata para ulama, wa yukhassu bihi al-umum. Kalau dia hujjah juga, maka dia bisa mengkhususkan dalil yang umum. Paham ini? Ini faedah disebutkan oleh para ulama, wa huwa madhhabul Imam Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i fil qadim, wa riwayatun 'anil Imam Ahmad rajjahaha Ibnu al-Qayyim wa dzakara anna al-Imam Ahmad ya'khudhu bi qawli as-sahabi wa ya'tabiruhu ba'da sunnati sahihah. Pendapat ini adalah madhab Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, tapi fil qadim. Karena Syafi'i rahimahullah punya dua pendapat, jadid dan qadim. Pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa qaulus sahabi adalah hujjah, ini pendapat qadim. Dan ini juga adalah riwayat dari Imam Ahmad. Maksudnya kalau riwayat, berarti ada pendapat lain dalam, ya, atau oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata para ulama, wa hadza madhhabul jumhur, wa hadza madhhabu al-jumhur. Kemudian pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wa dzakara, dan disebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah mengambil ucapan sahabat ini, maksudnya apa? Menganggapnya sebagai hujjah. Faedahnya mana? Yang datang setelahnya, wa ya'tabiruhu ba'da sunnati sahihah, dan dia jadikan kedudukannya setelah sunnah sahihah. Berarti bagaimana kedudukannya qaulus sahabi di sisi Imam Ahmad? Al-Quran, Sunnah, qaulus sahabi, ijma', qiyas. Paham ini? Ini kalau dia hujjah. Kama qala hafizallahu ta'ala, wa min adillati haula'i qauluhu ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Qalu huwa khitabun ma'as sahabati radhiyallahu ta'ala anhum bi anna ma ya'muruna bihi ma'rufun wal ma'rufu yajibu qabuluhu. Nah, dan di antara dalil mereka yang berpendapat akan hujjahnya atau hujjiyah qaulus sahabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang para sahabat. Kata Allah, kuntum, kalian adalah khairu ummah, adalah umat yang terbaik. Kenapa? Ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada manusia untuk ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Syahidnya ta'muruna bil ma'ruf. Paham ini? Di antara sifat para sahabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka khairu ummah adalah mereka yang ta'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Sisi pendalilannya, qalu, para ulama berkata, huwa khitabun ma'as sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Ini khitab diarahkan kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apa khitab atau isi khitabnya? Bi anna ma ya'muruna bihi ma'ruf. Allah ingin menyebutkan bahwa apa saja yang diperintahkan oleh para sahabat
diucapkan oleh para sahabat, maka ma'ruf atau bukan? Ma'ruf atau bukan? Ma'ruf, masuk dalam ayat. Dan kata beliau pendalilannya, wal ma'ruf yajibu qabuluhu. Kalau begitu, ucapan, perintah, anjuran yang diucapkan oleh sahabat adalah ma'ruf, dan maka ma'ruf keharusannya wajib untuk diterima. Inilah hujjah mereka. Kenapa qaulus sahabi bisa menjadi dalil dan hujjah. Kama qala hafizahullahu ta'ala, wa min al-adillati anna Allah ta'ala madaha as-sahabata wat-tabi'ina lahum bi ihsan wa innama istahaqqa at-tabi'una dhalika li'annahum ittaba'uhum fi kulli shay'in sawa'un min haythu ar-ruju'i ila al-kitab was-sunnah aw ijtihadihim aw al-iqtida'i bihim li'anna al-ittiba'a yajibu hamluhu ala fardihi al-kamil. Dan di antara dalil juga Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan tiada lain orang-orang yang mengikuti para sahabat tersebut, yakni at-tabi'un, berhak atas hal tersebut. Zalika kembali ke mana? La. Kemana kira-kira? Kemadhullah. Tiada lain, para tabi'in itu berhak atas pujian Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Lamut ta'lil, li'annahum. Hum kembali ke mana? Tabi'in. Karena mereka para tabi'in ittaba'uhum. Hum yang kedua kembali para sahabat fi kulli syai'. Karena mereka mengikutinya dalam segala sesuatu, baik dari sisi kembalinya mereka kepada kitab dan sunnah, ataupun dari ijtihad mereka dan iktida mereka terhadap para sahabat. Ini yang membuat Allah memuji para tabi'in, karena mereka mengikuti jejak para sahabat dalam hal apapun, baik dalam hal yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau yang kembali kepada ijtihad mereka sendiri para sahabat. Paham ini? Li'anna al-ittiba'a yajibu hamluhu ala fardihil kamil. Bersamaan dengan itu, ittiba' itu wajib dibawa hukumnya kepada fardihil kamil. Jadi paham ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang keadaan orang-orang terdahulu, yakni para sahabat dan yang datang setelahnya. Kata Allah, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang yang pertama dari para sahabat. Kenapa? Kata Allah, minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa yang dimaksudkan oleh mereka ini? Oleh Allah? Ya, para sahabat. Bukan hanya mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Siapa yang Allah puji? Para sahabat dan para tabi'in setelahnya. Paham ini? Syahidnya mana? Allah memuji para tabi'in dengan sifat apa? Dengan sifat mereka yang mengikuti para sahabat, di antaranya pada ijtihad mereka. Sekarang sudah berlalu di bab tentang wajib. Sesuatu yang bisa kita ketahui bahwa hukumnya wajib, apa ciri-cirinya di antaranya? Allah memuji orang-orang yang melakukannya, atau Allah memuji perbuatan yang mereka lakukan. Sekarang, apa yang Allah puji? Perbuatan tabi'in yang mengikuti para sahabat, menunjukkan bahwa mengikuti para sahabat, jejak mereka, apalagi ijtihad mereka, ini adalah hukumnya makanya dijadikan pahami. Nah, alasan yang kedua, walianna ijtihad as-sahabi aqrabu ila as-sawabi min ijtihad ghairihi limusyahadatihi al-wahya wa qurbihi min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. كيف والظاهر من حاله أنه لا يقول ما قال إلا سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما فيما يخالف القياس. Kemudian kata beliau, alasan yang kedua, kenapa qaulus sahabi dijadikan hujjah? Karena ijtihad seorang sahabat itu lebih dekat kepada kebenaran daripada ijtihad selain daripada mereka.
Kenapa? Disebutkan alasannya limusyahadatihil wahya, karena mereka langsung menyaksikan turunnya wahyu yaitu Al-Qur'an dan dekatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Sangat nampak akan keadaan mereka annahu la yaqulu ma qala illa sama'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka tidak akan mungkin pernah mengucapkan sesuatu yang telah mereka ucapkan kecuali pasti terhasilkan langsung dari pendengaran mereka yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama fi ma yukhaliful qiyas, ya terutama pada apa-apa yang menyelisihi qiyas. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Baik. Jadi dengan dua alasannya, alasan yang kedua ini mengandung dua alasan. Kenapa mereka mengedepankan ijtihad para sahabat daripada ijtihad yang selain mereka? Paham ini? Dengan dua alasan. Yang pertama karena mereka langsung menyaksikan wahyu turun. Dan yang kedua karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu laysa bihujjah. Ini lawan dari pendapat yang pertama. Kalau pertama mereka mengatakan hujjah, ini mengatakan bukan hujjah, bahwa qaulu Syafi'i fil jadid. Masya Allah, ini adalah ucapan atau pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah fil jadid, dalam pendapat barunya. Karena tadi ya pendapat Imam Syafi'i juga, tapi dalam pendapat lamanya. Kalau ini pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah pada pendapat barunya. Ada ta'liq yang indah dituliskan oleh mu'alliq di bawah. Ya, bagi yang ada, alhamdulillah. Bagi yang tidak ada, lihat yang ada. Pokoknya tidak ada jalan keluar. Baik, kata beliau, laqad nafa Ibnu Al-Qayyim nisbat hadha al-qawli lisy-Syafi'i kama fi i'lam al-muwaqqi'in. Wa liz-Zarkashi min ba'dihi kalamun nafaduhu anna Syafi'i fi madhhabihi al-jadid yara anna qawla as-sahabi hujjah. Fayakunu lahu qawlan fil jadid wa ahaduhuma muwafiqun lil qadim. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu menafikan penisbatan pendapat ini kepada Al-Imam Syafi'i sebagaimana dalam kitab beliau I'lam al-Muwaqqi'in. Begitu pula diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, orang yang datang setelahnya, suatu ucapan yang memberikan faedah bahwasanya Al-Imam Syafi'i dalam madhab atau pendapat yang barunya, beliau juga memandang bahwa ucapan sahabat adalah hujjah. Paham ini? Jadi Ibnu Qayyim menafikan. Asy-Syafi'i di qaulul jadidnya dia tidak menganggap bahwa qaulus sahabi bukan hujjah. Maksudnya dia menafikan penyandarannya. Lebih jelas lagi ucapan Az-Zarkashi rahimahullah. Dia mengatakan tiada lain di qaulul jadid Asy-Syafi'i mengatakan bahwa qaulus sahabi juga hujjah. Kesimpulannya kata beliau, kalau begitu fayakunu lahu qaulan fil jadid. Imam Syafi'i dalam pendapat barunya punya dua pendapat. Ya. Dia berpendapat akan hujjahnya dan tidak. Paham Jin? Paham kita? Nah, ini Masya Allah faedah. Karena jangan sampai antum ajarkan ini kita terus ada orang bilang, enggak, Ibnu Qayyim membantah. Ya kan? Betul. Nah, ini dia pembahasannya. Selain Imam Syafi'i yang berpendapat dengan pendapat ini bahwa qaulus sahabi laisa bihujjah, ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad juga punya dua pendapat. Ya, di salah satu riwayat berpendapat bahwa dia adalah hujjah dan riwayat yang lainnya berpendapat bahwa dia bukan hujjah. Waqtiyaru al-Ghazali wal-Amidi wa Ibnu al-Hajibi wal Musannif rahimahullah. Dan ini juga adalah pilihan Imam al-Ghazali, al-Amidi, Ibnu al-Hajib dan Musannif itu sendiri al-Juwaini rahimahullahu taala. Disebutkan oleh para ulama, wa kadzalika ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Wasyaukani rahimahullah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Syaukani rahimahullah. Dzalika li'anna Allah ta'ala lam yaj'al qawla ahadin minan nasi hujjatun aw hujjatan illa qaulur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala
tidak menjadikan ucapan seorang pun dari manusia menjadi hujjah kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sahabiyyu min ahli al-ijtihad wal mujtahidu ghairu ma'sumun fayajuzu alaihi al-khata'u was-sahwu. Dan sahabat itu sendiri ya termasuk dari ahli ijtihad, dan namanya seorang mujtahid itu tidak maksum. Maka kalau dia tidak maksum, ya boleh jadi terjadi atasnya kesalahan dan lupa. Maksudnya ya bersamaan dengan Allah memang tidak menjadikan ucapan salah seorang pun menjadi hujjah kecuali ucapan Rasul. Di sisi lain sahabat ya mujtahid, manusia, tidak lepas dari kesalahan. Ya maka kalau begitu tidak bisa kita jadikan dia hujjah. Tabaqala Allah taala walladhi yadhharu wallahu a'lam annahu yajuzul akhdhu biqawli as-sahabiyyi haythu la nassa min kitabin aw sunnatin wala ijma'in lihtimali ay yakuna sam'u dhalika aw ay yakuna ayakuna sami'a dzalikal qawla minan nabi sallallahu alaihi wasallam liqaunihi a'lam billah wa kitabihi wa rasulihi minat tabi'in faman ba'dahum. Dan sekarang beliau tarjih, ya sekarang beliau tarjih, kata beliau walladhi yadhhar, dan yang nampak wallahu ta'ala alam bagi beliau hafizahullah bahwasanya boleh untuk mengambil ucapan sahabat. Maksudnya apa? Menjadi hujjah. Apa alasannya? Haitsu la nassa min kitabin wala sunnatin wala ijma'. Karena tidak ada nas yang menghalangi hal tersebut dari Al-Qur'an, sunnah dan ijtima' dan ijma'. Dan alasan yang lainnya lihtimal ayyakuna sami'a dzalikal qawla minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan yang kedua, karena boleh jadi para sahabat mengucapkan suatu ucapan itu dia langsung mendengarnya dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa bisa langsung kita sandarkan seperti itu? Alasannya liqaunihi, karena mereka para sahabat a'lam billah, orang yang paling tahu tentang Allah, wa kitabihi, dan kitabnya, wa rasulihi, dan rasulnya, minat tabi'in, ya, dari orang-orang yang datang setelahnya, faman ba'dahum, dan orang yang datang setelah tabi'in yaitu atba'ut tabi'in, fahtimalu shawabi fi ijtihadihi katsirun jiddan, dan kemungkinan benarnya ya, seorang sahabat dalam ijtihadnya itu sangat banyak. Li'annahu syahidut tanzil, sama disebutkan alasannya karena mereka adalah orang-orang yang langsung menyaksikan turunnya wahyu, wa wafaqa awfiqa ala hikmati at-tashri', dan mereka adalah orang-orang yang telah diberikan taufik ya terhadap hikmah pensyariatan ini, wa asbab an-nuzul, dan sebab-sebab turunnya ayat, wa la zaman nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara alasannya karena mereka adalah orang-orang yang langsung mulazamah ya, orang yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, lam yazal ahlul ilmi fi kulli asrin wa misrin atau fi kulli asrin wa misra yahtajuna bima hadha sabiluhu atau bima hadha sabiluhu min fatawa sahabati wa aqwalihim wa la yunkiruhu munkirun minhum wa tasaniful ulama'i syahidatun bidzalika ma sya Allah. Qaulun wajiz dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lam yazal, sampai hari ini tidak berhenti para ahlul ilmi, para ulama di kulli asrin wa misr. Asr zaman, misr makan, pada setiap zaman dan tempat tidak henti-hentinya para ulama yahtajun, berhujjah bima hadza sabiluhu, dengan jalan ini, min fatawa sahabati wa aqwalihim, dari ucapan atau fatwa para sahabat dan ucapan-ucapan mereka, wala yunkiruhu munkirun minhum, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal tersebut dari mereka, wa tasaniful ulama, dan karangan-karangan kitab-kitab para ulama syahidatun bidzalika, menjadi bukti akan hal tersebut.
Maksudnya apa? Coba lihat dari kalangan para ulama. Banyak dari akwal as-sahabi yang mereka jadikan apa? Hujjah dalam syariat ini. Baik. Ini disebutkan di ta'liq. Kalau antum mau lihat, ada kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, I'lam al-Muwaqqi'in, Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah, Mudzakkirah Asy-Shinqiti rahimahullah. Ya kan? Baik. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Kemudian sebelum kita masuk di syarat mengambil ucapan sahabat sebagai hujjah, disebutkan oleh para ulama ada dua pendapat yang lainnya tentang hukum qaul as-sahabi. Yang pertama, anna qaula khulafa'ir rasyidin hujjatun. Ini yang pertama, bahwasanya qaul as-sahabi yang menjadi hujjah adalah qaul khulafa ar-rasyidin. Qaul empat khulafa. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dalilnya apa? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid al-hadits." Ila akhirih. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaikum ay ilzamu bisunnati ay ilzamu sunnati." Ya, ikutilah, tapakilah sunnahku. Bukan hanya itu kata Nabi, dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan kata Nabi, "Addu 'alaiha bin nawajid." Kalau bisa, kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Paham ini? Ini hadisnya. Pendapat yang kedua, yang menjadi hujjah dari qaulus sahabi, itu qaul Abi Bakrin wa Umar khassah. Cuma ucapan Abu Bakar dan Umar. Apa dalilnya? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Iqtadu min ladunni min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Iqtadu min ladunni min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Sepeninggalku nanti, maka ikutilah kalian dua orang. Siapa mereka? Abu Bakar dan Umar. Paham ini? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi yang nampak wallahu taala apa yang dirajihkan oleh Asy-Syarih hafizahullah, bahwa qaulus sahabi umuman, secara umum, paham ini adalah hujjah. Tapi ingat, ada syaratnya. Ini yang akan kita ambil. Wa yushtaratu li akhdi qawli aw wa yushtaratu lil akhdi bi qawli sahabi syartan. Dan untuk mengambil ucapan seorang sahabat menjadi hujjah dipersyaratkan dua syarat. Al-awwal, yang pertama, alla yukhalifu nassan. Ucapan seorang sahabat tersebut tidak boleh menyelisih nas. Fa in khalafa nassan akhadha bin nas. Kalau ucapan sahabat itu menyelisih nas, maka yang wajib diambil adalah nas. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduh." Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila madza? Ila Allahi wa war rasul, ay ila al-kitabi was sunnah." ثم قال حفظه الله تعالى ومثاله قول عمر رضي الله تعالى عنه إن الجنب لا يتيمم مع أنه ورد في تيمم الجنب حديث عمار رضي الله تعالى عنه. Contohnya ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, ini ucapan Umar, bukan hadis. Beliau mengucapkan bahwasanya seorang junub itu tidak boleh bertayamum. Bersamaan dengan itu datang hukum bertayamum atau syariat bertayamum bagi seorang junub dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Yang mana dikedepankan, ucapan Umar atau hadis Ammar? Hadis Ammar, karena hadis Ammar ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Umar, maka ucapan Umar ijtihadnya sendiri. Makanya disebutkan pembahasan tentang potong jenggot. Paham ini?
Datang perbuatan dari siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam haji. Ibnu Umar merapikan jenggotnya dengan sekadar apa? Segenggam, bukan di atasnya. Orang sekarang sudah salah ambil hujjah, salah bikin lagi. Orang sekarang dia bilang, enggak apa-apa rapikan jenggot. Ibnu Umar. Pertama, Ibnu Umar ini enggak bisa dipakai. Kenapa? Ibnu Umar ini apa? Ijtihad dia sendiri. Bersamaan dengan itu, menyelisih apa? Nas. Nabi SAW jelas dalam ahadits sahihah. Mengatakan apa? Urhul liha wa qassu asyawarib wa khaliful majus. Biarkan jenggot. Namanya biarkan, ya dibiarkan. Mau dia tumbuh kayak tusuk sate seperti ini atau bagaimanapun itu, terserah. Nabi bilang biarkan, jangan dirapikan. Apalagi dipotong habis. Nah, kesalahan mereka pertama dari sisi ini. Mereka mengambil hujjah yang tidak bisa dijadikan hujjah. Naam, qaulus sahabi, fi'lus sahabi hujjah. Tapi dengan syarat, alla yukhalifu nassan. Tidak boleh menyelisih nas. Paham ini? Nah, ini jatuh memang menjadi syarat pertama. Kenapa? Menyelisih hadits Nabi SAW. Kesalahan kedua dari mereka, caranya merapikan. Naam, anggaplah natanazal ma'akum. Kita berdamai saja sama antum. Kita juga mengatakan asar Ibnu Umar kita pakai jadi hujjah. Tapi caranya kalian salah juga. Betul. Kadarnya kadar genggaman segenggam seperti ini. Tapi Ibnu Umar yang dia potong mana? Di bawahnya. Mereka di mana yang dia potong? Di atasnya. Salah dua kali. Jahil murakkab. Paham ini? Nah, ini salah satu bentuknya. Syarat yang kedua, alla yukhalifu atau alla yukhalifa qaula sahabiyyin akhar. Syarat yang kedua, kalau qaulus sahabi mau kita jadikan hujjah, lihat apakah dia menyelisih nas. Kalau tidak menyelisih nas, lihat syarat kedua, apakah dia menyelisihi sahabat yang lain, atau dengan kata lain, apakah ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Fa in khalafa qaula sahabiyyin akhar akhadha birrajih minhuma. Terus bagaimana kalau ada atau kalau ucapan ini menyelisihi ucapan sahabat yang lain, kita masuk kepada tarjih. Nah, tapi perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan, tarjih di sini kata para ulama hasbad dalil. Itu sesuai dengan dalil-dalil dan qarinah yang menunjukkannya. Ya, dalil-dalil dan qarinah yang menunjukkannya. Dan telah kita isyaratkan sebagian ulama diantaranya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah itu melihat atau mempersyaratkan dua hal, yaitu al-kathrah wal imamah. Dia lihat siapa yang paling banyak dalam ucapan tersebut. Yang paling banyak itulah yang menang. Itulah yang dijadikan hujjah dalam tarjih. Nah, kemudian kalau bukan banyaknya dilihat imamah. Dari sisi keimamannya, siapa yang lebih tinggi derajatnya? Pahami? Yang sama yang kita contohkan kemarin, kalau ada ucapan yang diucapkan oleh Abu Bakar dan Abu Hurairah misalkan. Siapa kira-kira yang akan diambil? Siapa Abu Bakar? Enam jelas. Karena Abu Bakar ini subhanallah. Ittafaqatul ummah ala jalalihi. Umat yang sepakat akan ya kemuliaan Abu Bakar. Bahkan disebutkan sendiri oleh Nabi SAW. Andai kata boleh aku mengambil seseorang yang aku cintai setelah Allah Subhanahu wa taala, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Saya akan menjadikan Abu Bakar menjadi orang yang paling saya cintai. Paham ini? Ini menunjukkan akan jalalatihi, keutamaan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu taala. Sama Imam Ibnu Qayyim juga beliau mempersyaratkan al-imamah. Tapi Imam Ibnu Qayyim tidak mempersyaratkan harus banyak. Pokoknya ya siapa yang mengatakan yang lebih tinggi kedudukannya itu yang diambil. Kemudian kata beliau hafizahullah taala wa mithaluhu, contohnya siyamu yaumi as-salasina min Sya'ban idza hala duna ru'yatil hilal ghaimun wa nahwuhu. Baik. Faqad ruwiya siyamuhu an jama'atin minas sahabati minhum Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu aw anhum ajma'in. Wa ruwiya an akharin adamu qasiyamihi wa huwa ar-rajih li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 فاجتهاد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وتفسيره
faqduru lahu bima'na dhiqu aw dayyiqu la yu'aridu bihi ma thabata min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ikmal Sya'ban. Contohnya hukum tentang puasa hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Ini sebulan sebelum Ramadan. Karena bulan dalam penanggalan Hijriyah itu hanya berkisar 29 sampai 30 hari per bulannya. Nah, sekarang dalam memasuki bulan Ramadan, untuk menetapkan bulan Ramadan ini, itu diwajibkan bagi seseorang untuk melihat hilal, ru'yatul hilal. Tapi kadang hilal ini di malam ke-29, kenapa harus malam ke-29? Karena ini ihtimal yang paling sedikitnya. Paham ini? Karena boleh jadi ya besoknya dari malam ke-29 itu sudah satu Ramadan, karena ihtimal kan? Ya beda kalau ke-30. Ya boleh jadi kalau hari 30, hari itu sudah Ramadan. Paham ini? Karena kalau besoknya pasti Ramadan, karena tidak ada tanggal 31 dalam penanggalan Hijriyah. Makanya itu ru'yatul hilal kapan dilihat? Tanggal 29, bukan 30. Nah, sekarang bagaimana keadaannya? Kalau misalkan di tanggal 29, hilal tidak kelihatan. Ini yang mau dibahas. Datang dua riwayat. Kita simpulkan saja dulu sebelum kita baca. Datang dua riwayat. Sebahagian sahabat mengatakan kita berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan. Dan sebahagian sahabat yang lainnya mengatakan tidak. Kita genapkan menjadi 30. Paham ini? Kita genapkan 30, baru besoknya kita puasa Ramadan. Paham tidak ini? Nah, sekarang kata beliau, hukum tentang puasa ini diriwayatkan dari sebahagian atau jamaah sekelompok dari sahabat, diantaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwasanya wajib berpuasa di hari itu. Paham ini? Puasa Ramadan. Kan tidak mungkin puasa Sya'ban. Haram orang berpuasa sehari sebulan, apalagi namanya? Sebelum Ramadan. Paham ini? Dan diriwayatkan dari yang lainnya pendapat yang menyelisihinya. Tidak wajib berpuasa, bahkan wajib untuk tidak berpuasa. Wa huwa rajih. Dan ini yang rajih. Wallahu taala. Kenapa? Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "In gumma alaikum," kalau tertutupi atas kalian, apa ini? Ai al-hilal, yaitu hilal, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban sampai 30, genap 30. Maka ijtihad Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa tafsiruhu faqdirulah. Maka ijtihad Ibnu Umar dan tafsirnya, penafsirannya tentang hal tersebut, bimakna faqdiru lahu, apa maknanya? Aidayyuhu, sempitkan, la yu'aridu bihi ma sabata min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tidak menyelisih apa yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ikmal Sya'ban, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban. Wa qawlu al-mani'ina min al-ihtijaji bi khairi as-sahabi, inna as-sahabi ghairu ma'sumin ka ghairihi naqulu. Sekarang beliau membantah ucapan orang-orang yang tidak menjadikan ucapan sahabat sebagai hujjah dengan dalil, karena sahabat ya manusia, dan manusia tidak ada yang maksum selain Nabi alaihi salatu wassalam. Dibahas, kata beliau, inna sahabi naqul, kita katakan kepada mereka, hadza sahih, alasan ini betul. Kalau kita mengatakan sahabat manusia biasa, ya, dan manusia biasa tidak ada yang maksum dari dosa dan kesalahan, ini benar. Lakin, ingat, akan tetapi perlu kita bahas, intifa'u aw lakinna intifa'a al-ismati la yanfi illa al-hujjiyatil qat'iyyah. Tapi perlu kita ketahui, penafian ismah, menafikan bahwa seseorang sahabat itu tidak maksum, itu tidak menafikan sama sekali hujjah ucapan mereka, kecuali
dari sisi hujjiyah qat'iyah. Maksudnya dari sisi kalau kita mengatakan ucapan mereka hujjah qat'i, ini yang jadi masalah. Nah, maka kalau kita mengatakan ucapan sahabat hujjah qat'iyah, ini yang salah. Kenapa? Dengan alasan tadi. Karena sahabat tidak maksum. Tapi bersamaan dengan itu, tidak bisa kita nafikan secara mutlak kalau ucapan mereka adalah hujjah. Tetap kita katakan hujjah, tapi bukan qat'iyah, melainkan dia hujjah dhanniyah. Ini yang jadi masalah. Wa nahnu la naqulu bi qat'iyyati hujjati qauli sahabi. Bersamaan kata beliau dengan kami yang mengatakan bahwa ucapan mereka adalah hujjah, kami tidak pernah sama sekali mengatakan ucapan mereka hujjah qat'iyah. Innama huwa hujjatun dhanniyah. Tiada lain, kami menganggap ucapan mereka hujjah dhanniyah. Paham ini? Ini jalan keluarnya kalau begitu. Kemudian kata beliau, wa min amthilati qauli sahabi qaulu Ali radhiyallahu taala anhu, haditsun nasa bima ya'rifun wa atuhibbuna ay yukadziballaha wa rasulahu. Dan di antara contoh ucapan seorang sahabat adalah ucapan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, haditsun nas, sebarkanlah kepada manusia. Ini kan hadithu, ya maksudnya apa lagi namanya? Ya ceritakan bisa. Ceritakanlah kepada manusia atau sampaikan kepada manusia apa yang engkau ketahui atau apa yang kalian ketahui. Apakah kalian suka kalau ada seorang yang membenci kepada Allah, membenci Allah dan Rasulnya? Wa min amthilatil fi'li qaulu al-Bukhari, dan di antara contoh perbuatan sahabat adalah ucapan al-Imam Bukhari, wa amma ibnu Abbasin wa huwa mutayammin wallahu a'lam. Adapun Ibnu Abbas, maka dia dahulunya tatkala dia junub, dia bertayamum. Kembali kepada apa tadi? Asarnya Umar yang mengatakan tidak bolehnya seorang yang junub bertayamum. Nah, sekarang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Imam Bukhari, Ibnu Abbas dulu yang kami ketahui dia adalah dia bertayamum pada saat dia junub, menunjukkan fi'lu sahabi. Dan ini dijadikan hujjah, padahal ini adalah perbuatan salah seorang sahabat. Kenapa? Karena tidak ada yang menyelisihnya. Baik. Masih bisa kita masuk sedikit. Tsumma qala hafizahullah taala al-akhbar. Kemudian kata Asy-Syarih hafizahullah, bab tentang akhbar. Ini bab tentang akhbar. Nah, ini bab tentang khabar yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, atau bisa kita katakan pembahasan tentang ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini diantara yang diintiqad dan dikomentari oleh para ulama terhadap Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, yang telah mengakhirkan pembahasan akhbar, ya, sunnah qauliyah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di akhir kitab yang seharusnya dia bawakan di mana? Setelah pembahasan Al-Quran, Alkitab, baru dia bawakan sunnah. Tapi di sini beliau akhirkan. Dan hal ini tidak lepas dari debu-debu pemikiran lama beliau rahimahullah, yang sudah kita jelaskan. Beliau dahulunya dari ahlul kalam, ahlul bidah. Paham ini? Dan di antara kerusakan pemahaman ahlul bidah, mereka menganggap bahwa akhbar Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang berupa ahad, itu bukan termasuk adillah. Paham ini? Bukan termasuk adillah. Ya, maka karena sebab debu pemikiran tersebut, akhirnya berasarlah kepada beliau sampai beliau mengakhirkan pembahasan akhbar dari pembahasan Alkitab atau Al-Quran. Kenapa? Karena beliau tidak menganggapnya hujjah. Nah, ini bahayanya pemahaman yang rusak. Ya kan? Sampai disebutkan atau sebagaimana yang terjadi kepada para ulama kita yang telah berlalu, sama seperti An-Nawawi rahimahullah atau Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Ghazali, ulama-ulama yang dahulunya pernah tersentuh dengan ilmu kalam kemudian bertaubat, sama dengan Al-Juwaini rahimahullah.
pasti ada saja sisa-sisa dari debu-debu pemikiran lama mereka yang berasar ke dalam kehidupan mereka. Sama dengan Al-Juwaini rahimahullah. Bertobat, alhamdulillah. Tapi lihat di antara asarnya seperti ini. Di antara asarnya seperti ini. Nas'alullah at-taufiq wa as-sadad. Qala al-Juwaini rahimahullah wa amma al-akhbaru fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu wal khabaru yanqasimu ila qismayn ahadin wa mutawatirin wal mutawatiru ma yujibu al-ilmu wa huwa ay yarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu'u 'ala al-kadhibi min mithlihim ila ay yantahiya ila al-mukhbiri anhu wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihadin. Kata Al-Juwaini rahimahullah, adapun akhbar. Apa itu akhbar? Fal khabaru ma yadkhuluhu sidq wal kadhib. Akhbar jamak dari khabar, dan khabar itu sendiri adalah apa yang bisa dimasuki oleh kebenaran atau kedustaan. Dengan bahasa yang lebih ringkas, khabar adalah ucapan yang bisa didustakan dan bisa dibenarkan. Ini khabar namanya. Wal khabar yang qasim ila qismain, dan khabar itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada khabar yang ahad dan ada yang mutawatir. Dan mutawatir itu sendiri ma yujibul ilm, apa yang mewajibkan ilmu. Maksudnya apa atau ucapan yang memberikan faedah ilmu secara tidak langsung. Beliau seakan-akan menjelaskan bahwa ahad lawannya, dia adalah apa yang tidak mewajibkan ilmu atau yang tidak memberikan faedah ilmu. Dan mutawatir itu sendiri huwa ayyarwiya jama'atun, bentuknya ada seorang jamaah, sekelompok manusia, la yaqa'u tawatu 'alal kadhibi bimithlihi aw min mithlihim, yang tidak akan mungkin pernah berdusta meriwayatkan sesuatu ila ayyantahiya ila al-mukhbir anhu, sampai riwayat itu berhenti kepada al-mukhbir anhu yang menyampaikannya pertama kali. Wa yakunu fil asl, dan asalnya hal ini yang dinamakan khabar mutawatir itu terjadi an musyahadatin, dengan langsung menyaksikannya, au sama'in, dengan langsung mendengarkannya, la an ijtihadin, bukan dari ijtihad. Baik, karena Ustaz telah datang, kita akhirkan. Insyaallah taala kita lanjut besok. Semoga kita bisa menyelesaikan bab tentang akhbar dan ahad di ahad dalam ini. Panjang sekali ahad. Mungkin insyaallah. Berapa lembar ahad ini? 4 lembar setengah. Baik. Maksudnya? Kembali ke definisi ijma. Apa itu ijma? Ittifaqu ulama'il asr ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wassalam. Justru ijma itu dikatakan ijma ya setelah wafatnya Nabi. Kalau ijma di zaman sahabat bukan ijma namanya, tapi sunnah takririyah. Pahami? Kembali ijtihad, ittifaq ulama. Apa ulama? Ay mujtahidin al-asr ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wassalam ala hukmin syar'iyyin. Itu intinya. Dia adalah kesepakatan para ulama. Tapi ulama siapa yang dimaksud ini? Ini kan? Ya, ulama aswaja. Nah, ulama aswaja juga kalau ada bid'ah yang dia bikin, dia bilang ini kesepakatan ulama. Begitu diteliti ternyata ulama aja yang sepakat. Ini bukan ijma. Makanya dimaksud dengan ulama di sini ya mujtahidin. Orang-orang yang memang dianggap sebagai mujtahid di zaman itu setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadza.